أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan jadi syafaat bagi kita semua nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah kedua dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Insyaallah beliau akan membagi tema sadar akan pengawasan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sering datang kondangan? Ibu-ibu kalau makan banyak enggak saat kondangan? Sedikit, alhamdulillah. Sedikit tapi sering. Ya, ini pengalaman ibu-ibu semua. Terus ada yang viral itu bawa tas yang gede dimasukin ke dalam semua. Nah, enggak ya? Gitu. Enggak, alhamdulillah. Yang ada di sono bukan di sini, di sono. Udah pindah ke sini, Guru. Enggak ada ibu-ibu di sini, enggak ada. Ibu bapak sekalian, ketika ada tas, bawa ibu-ibu itu ada makanan. Lihat kanan kiri, oh enggak ada orang dimasukin. Ya. Padahal nyampe di rumah juga enggak dimakan, tapi hobinya aja masukin ke dalam tasnya. Kenapa? Karena merasa enggak ada yang tahu. Kalau merasa ada yang tahu tidak akan melakukan itu. Benar. Pasti malu. Kenapa? Dia kalau kondangan itu tasnya penuh apa? Jajan. Ibu bapak itu haram masukin tas karena itu untuk dimakan di tempat. Kalau dibawa pulang berarti bukan dihalalkan, enggak diridho, enggak
Relakan oleh yang tuan rumahnya karena makannya di tempat, undangannya banyak, ibu bapak masukin tasnya, yang terakhir nggak kebagian. Kan kepikiran orang tuan rumahnya, ini tamu masih banyak kok makanan sudah habis. Ia membawanya karena apa? Merasa nggak ada yang tahu. Coba ibu bapak sekalian merasa kelihatan orang, pasti begini. Ya, karena merasa ketahuan orang. Coba dibayangkan oleh kita kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Mungkin gak ada orang yang melihat, tapi Allah maha melihat. Jadi disebut dengan pengawasan Allah bahwa kita dawamul ilmi billah. Dawamul ilmi bi'ilmillah. Kita terus tahu tentang ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Wa tayakunuhu bittila'illahi ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Itu pengawasan Allah. Muraqabatullah. Kita punya pengetahuan, kita tahu bahwa Allah maha tahu. Dan kita yakin bahwa Allah melihat pada kita baik yang zahir maupun yang batin. Allah tahu ma tubdun, yang ditampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kita simpan. Coba ibu bapak sekalian. Kalau bekerjanya karena orang lain. Ketika ada orang lain bekerja, ketika enggak ada orangnya tidak bekerja. Kalau ibu-ibu sekalian, takutnya karena ada suami. Ya, taatnya karena di depan suami. Pas di belakang suami, enggak taat. Fasalihatun qanitatun, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi qanitat, hafizat, memelihara meskipun tidak ada depan suaminya. Biasanya orang jujur itu antara yang dilakukan di depan orangnya dan di belakang orangnya itu sama. Jadi kalau orang di depan kita baik-baik, itu biasanya di belakangnya kurang baik-baik. Kalau dia dengan tulus di depannya apa adanya, biasanya di belakang juga sama. Nah kalau kita melaksanakan muraqabatullah, pengawasan Allah, ibu-ibu sekalian kalau dikasih uang belanja oleh suaminya, ya, dibelanjakan di depan suaminya dan ketika tidak ada suaminya itu sama. Giliran depan suaminya belanja yang penting-penting, wah, pas nggak ada suaminya, yang main-mainan, yang tidak penting, uang belum akhir bulan sudah habis, baru minta lagi nih uang belanja sudah habis, loh ini belum gajian lagi, pusing kemana ini harus kita menambahnya. Ya saya juga belanja biasa, kan kamu lihat kalau saya belanja baik-baik saja, ya untuk keperluan. Padahal di belakang itu tidak tahu belanja online-nya datang pas suami ketika kerja online-nya datang. Sekarang kan banyak yang online itu, habis uangnya. Kalau kita ibu bapak sekalian tahu bahwa Allah maha mengetahui, kita bukan karena takut kepada suami, tapi karena takut kepada Allah. Ini penting merasa muraqabah. Ini makna dari ihsan. Kesempurnaan kita berislam itu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Keyakinan ikrar kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang kita sembah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang kami teladani, yang kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrar itu iman. Kemudian wa amalun bil jawarih, kita langsung laksanakan keyakinan itu. Salat ibu bapak sekalian. Jadi salat itu bukan karena siapa-siapa tapi karena iman. Ibu bapak pakai jilbab, tutup aurat, itu bukan karena orang lain. Bukan karena lingkungan. Atau bukan karena rambutnya sudah putih. Masih cakep gak pakai jilbab. Sekarang udah agak botakan dikit, biar tutup pakai jilbab dah. Jadi jilbabnya bukan karena Allah, bukan karena iman. Tapi apa? Biar kelihatan lebih cantik. Gak kelihatan putih-putihnya. Insya Allah ibu-ibu di sini gak masih hitam semua rambutnya. Ya, masih hitam semua. Ya. Karena saya nggak tahu, anggap aja hitam semua karena masih muda-muda minimal. Ini merasa hitam.
Bahkan udah banyak yang meninggalkan dunia hitam, sudah pada putih semua, baru pakai jilbab. Ini yang ketawa nih pasti yang ubanan sudah ini. Itu namanya bukan karena iman, tapi apa? Karena aib, nutupin yang jelek. Tapi kalau karena iman bukan karena rambut putih, bukan karena botak, bukan karena rontok. Tapi karena keyakinan bahwa Allah memerintahkan kita wajib tutup aurat. Ini penting. Kalau soal nutup wajah, niqab itu perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan itu wajib. Tapi seperti hanya At-Tabari, Qurtubi, itu beberapa ulama mengatakan itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ketika orang haji itu perempuan tidak boleh tutup wajah. Seandainya wajah itu termasuk aurat, maka ketika haji wajib tutup muka. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib sehingga pakai niqab. Lah kalau kita sekarang bukan karena pakai niqab tapi karena pakai masker. Karena pakai masker takut kena COVID. Ini karena penyakit. Kalau yang tadi karena keyakinan, keimanan, kalau sekarang karena COVID. Jadi karenanya itu beda. Tuntutan satu iman karena Allah nutup wajahnya. Ada tutup wajahnya karena takut COVID. Tapi kalau COVID untuk menghindari bahaya juga dapat pahala implementasi keimanan untuk kita menjaga diri kita. Itu Islamnya. Nah kesempurnaan seperti ibu bapak sekalian, ibu-ibu pakai jilbab, ibu-ibu pakai baju untuk tutup aurat. Itu baru Islamnya. Kemudian serasi ibu-ibu sekalian ini. Ini dari bawah atasannya beda, ini yang hitam atasannya sesuai. Enggak melentang-pelentong, itu namanya ihsan. Baik, ya. Ibu bapak pakai jilbab, kemudian pakai bros. Bunga-bunganya menyala di sini. Gede segini. Ya. Gede di sini. Saya pikir kupingnya pindah ke sini. Ya kan? Terus di sini ada klemer-klemer tuh apa sih di sini? Itu hiasannya namanya. Ihsan itu hiasan. Kalau Islam adalah kita tutup auratnya, yakinnya karena perintah Allah. Lalu yang cakep-cakep ini namanya ihsan, klemer-klemer di sini. Di sini ada bunga, di atas ada pot bunga. Itu untuk keindahan, itu namanya ihsan. Ibu bapak muraqabatullah itu namanya ihsan. Jadi setelah kita iman bahwa Allah yang pantas dan harus disembah oleh kita, Nabi Muhammad yang pantas dan harus diikuti oleh kita. Kemudian cara iman dan mengikuti Nabi Muhammad yang baik itu, yang cakep itu, yang indah itu namanya ihsan. Kalau ihsan kepada Allah kita sudah meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang berhak disembah. Kalau kita merasa muraqabah dipantau oleh Allah, ka'annaka tarah. Ibu bapak karena saya merasa depan ibu, saya nggak berani buka baju. Meskipun pakai kaos dalam, kenapa? Enggak enak depan ibu-ibu. Saya ceramah boleh enggak Pak kita pakai kaos dalam? Boleh, kan sudah tutup aurat. Enggak boleh buka aurat. Tetapi ini enggak pantas depan ibu-ibu. Kalau saya ceramah pakai kaos dalam, apalagi kaos oblong, ibu-ibu enggak mendengarkan ceramah saya, tapi memperhatikan diri saya. Ngelayang kemana-mana pikirannya. Saya nggak salah secara syariah. Kenapa? Saya tutup aurat sampai di sini, aurat saya sampai di sini. Udah, saya akan tasin aja sarung saya sampai ke sini, ya kan? Ceramah depan ibu-ibu, Kiai, kok nggak pakai baju? Lah, apa yang salah? Oh, saya tutup aurat kok sampai pusar dan sampai lutut, tapi tidak indah. Keindahan inilah ihsan ka'annaka tarah. Kita bersaksi kepada Allah, tapi kita merasa melihat Allah. Jadi kalau namanya di depan Allah kita nggak bisa macam-macam. Tadi mau masukin makanan ke dalam kantong nggak jadi. Allah melihat. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa ilam takun tara fa innahu yarak, maka Allah akan melihat kepada kita. Kalau tidak merasa melihat berlangsungan begini, minimal tingkat iman kita merasa dilihat oleh Allah. Ihsan. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Maka orang yang merasa dipantau oleh Allah, ibu bapak sekalian, itu imannya pasti mantap. Udah kata orang Jawa, Allah orasari. Ya, Allah nggak pernah tidur. Itu ungkapan bahwa kita dipantau oleh Allah. Kalau ibu bapak sekalian dikenain musibah, ada masalah yang tidak enak, kita kembali kan merasa dipantau oleh Allah. Ya Allah, saya sedang disayang, berarti saya sedang dikasih teguran,
pengingat biar saya lebih banyak bersyukur. Aku mulai kemarin puyeng di sini nih. Aduh ya Allah, ternyata enggak puyeng itu enak. Apalagi kalau kita sampai umpamanya Bapak Ibu sekalian ada yang sakit. Lalu kita lepas, kita merasa ingat kepada Allah. Maka kalau kita bekerja pun kalau merasa dipantau oleh Allah, kita akan menjadi itkon. Melaksanakan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah senang kalau kita berbuat tuh yang itkon. Melaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan, kemudian yang terbaik dan juga inovatif. Ihsan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, memantau kita. Ibu bapak sekalian, jangan pernah hilang dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah. Kita harus ada dalam diri kita merasa dilihat oleh Allah. Syukur-syukur kita bisa merasa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha sami'un basir. Bahwa Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Khalil Nafis yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Begitu banyak ilmu sehingga mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Ervin Bedu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.